Kimbien gondes loh. Saya ini sudah tidak mirik. Lebih baik begitu daripada kimbien tak merunda. Wah, saya ini ngeri. Iya. Ini kan tadi tentang menjelaskan tentang perubahannya Ustaz. Sekarang apakah setan itu perubahannya semakin akrib Ustaz? Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak mungkin mengubah lingkungan di mana kemudian kita tidak memiliki kekuatan untuk bertahan, ya kan? Maka membangun pertahanan diri itu menjadi amat sangat penting. Ya, saya ulangi, membangun pertahanan diri amat sangat penting. Sebab tadi baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Maksud salah saya nangkep. Oke, saya bikin pelan dan dengan contoh. Baik yang tidak terus itu tidak baik. Oke? Bos nang masjid bos, wis tahu Anda. Itu namanya baik yang tidak terus itu tidak baik. Salat Pak, tahu. Itu namanya baik yang tidak terus itu tidak baik. Tidak baik yang tidak terus itu lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Kepala ibu bos, kapok dah, kalah udah. Nah, misalnya kan begitu. Kepala ibu bos, wes kapok kalah. Nah, jaminan menang melu meneh aku. Ya, misalnya begitu. Mas kene yo, wis tau kabeh. Aku maset-maset wis tau kabeh. Aku saiki wis meh pengen dadi apik yo. Nah, itu jauh lebih baik daripada yang sudah baik tapi tidak terus. Jadi hakikat baper, hakikat hijrah itu kan di sini. Ya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Yang baik kemudian terus dijaga kebaikannya. Itu namanya membuat self control, kontrol diri, kendali diri yang bagus agar kemudian kita tidak menjadi orang yang pernah baik. Urip kok pernah apik, itu elek banget loh bos. Maka lebih bagus seandainya orang berkata, lebih bagus orang berkata begini, kimbien gondes loh. Saya ini sudah tidak mirik. Lebih baik begitu daripada kimbien tak merunda. Wah, saya ini ngeri. Iya, lebih bagus pernah tidak baik daripada pernah baik. Iya. Maka tidak apa-apa kalau kemudian kita misalnya adalah Umar abad 22, abad 21. Saya misalnya ada yang bergaya memang sejarahnya januran jarak tapi memang koyak Umar, tidak masalah, itu bagus itu. Iya. Atau pernah kayak Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair itu kaya raya, wah dasar gitu, minyak wanginya koyak gadus. Sampai semua orang hafal. Kalau Mus'ab bin Umair lewat itu mesti ngerti ya. Ki Mus'ab metekoi. Lu kok ngerti lagi ambune? Baunya sudah tercium padahal orangnya belum datang. Saking wanginya, saking kaya rayanya. Bahkan ibunya itu tidak pernah menolak permintaannya. Kalau ada onta paling bagus di Arab langsung dia beli. Pokoknya ora gelem kalah karo kancane. Jadi dulu itu kalau sekarang kan ada baby band, lalu itu ada onta band. Ya, dia tertarik, itu langsung dibelikan. Ya, tapi kemudian seiring waktu dia bisa berubah menjadi baik, luar biasa, dahsyat, sehingga kemudian Rasulullah sampai kagum dengan kepribadian yang seorang laki-laki anak muda yang bernama Mus'ab bin Umar itu. Umar bin Khattab juga begitu, ya kan, apapun setahu dilakoni, ya kan, sehingga dia itu sampai kalau pas dalam kesendiriannya kan sampai sering nangis, kadang ketawa, kadang nangis. Ya Umar, kenapa kamu tiba-tiba nangis? Kilingan dosaku bos.
Lho kok guyu napa? Saku mbiyen antik kok. Aneh. Lha napa kemudian beliau cerita masa lalunya. Nah, kita kalau sudah kadung baik, nah dalam tanda petik ya, apik kok kadung ya. Terus kadung apik ya mari kemudian kita jaga dengan bagus. Tapi kalau kita pernah tidak baik, tidak usah risau. Berarti panjenengan makhluk sempurna. Tahu elek barang nggak usah. Ya kan tahu elek dadi apik itu sempurna hidupnya daripada sing wis apik meh elek rawani. Ya kan? Maka kemudian kebaikan itu terus kita rawat. Salah satunya melalui angkringan syafaat ini. Mudah-mudahan pengantar ini menjadi bahan bukan bahan diskusi ya, bukan bahan omong-omong kita malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk hadirin yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, kami persilakan dengan mengangkat tangan. Tepuk tangan dulu dong. Monggo, yang mau bertanya? Gak ada. Cangcu sing dhuwur. Oh, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ini Gus Dur, diam dulu ya Gus Dur. Ustaz, ini kan tadi tentang menjelaskan tentang perubahan ya Ustaz. Sekarang apakah setan itu perubahannya semakin upgrade bukan Ustaz? Sing asale kumpul karo wong meletre mendemase ngene Ustaz, terus ikut-ikut tuh setan upgrade-nya nambah enggak Ustaz? Gitu. Iki soalnya Gus Dur ya. Tiga saya Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain? ASN ngadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau tanya. Coba. Kan tadi disuruh kita sebagai anak muda kan bawa perubahan ya. Nah kadang tuh malah di tempat kerja itu kayak gini Ustaz. Nggak semuanya tuh mau diajak berubah. Kadang ada yang berpikir gini, alah nopo sih kerja cepet-cepet mau bayarannya ya podo, target podo ya. Kita kan sebagai satu tim kan jadi punya beban Ustaz. Nah kita kan mau nggak mau harus gimana ya, mau disentak kok dia lebih senior dari kita, nggak disentak kok kita nanti kerjanya dimarah-marah sama mandore ya gitu Ustaz. Saya minta pendapatnya gimana kalau Anyaran Pak Roji. Kalau ini anyaran. Ya secara kira wis Mas. Ya. Oke, tangan lu godes wis diadap lu. Pak komu ora sopan adap. Yang lain? Apa dulu dijawab monggo, Pak? Oke, terima kasih. Kali ini Mas Dur, pertanyaannya Mas Dur. Yang kedua adalah generasi muda itu kan pengennya tas-tas. Iya. Tapi yang generasi rodok letri kayak saya, ngopo gue kok ngangkor cah cilik wingi sore kok yuk kon ngerjo tenanan, wong bayarannya tetep padha wae. Target padha wae. Gitu. Angel gitu. Nggih. Angel. Tapi mau kayak dia jadi bisa saya jawab mau. Rasa Jawa berapa? Nggih. Ndroe gayane kemaki ya. Tapi tetep koncoku. Terus yang satunya tadi apa? Yang pertama tugasnya dilagenti. Tadi Pak Yari nanya gini Ustaz, setan itu Oh iya. juga enggak? Aku mau main jawab, setannya mau kayak takon mau. Iya, begini. Setan itu apa sih? Nah, itu yang harus kemudian dipahami. Kadang-kadang kita itu ngomong ono setan nih. Ya. Jadi ada cerita begini. Cerita dulu ya. Jadi di
waktu ada jamaah haji itu waktu melempar jumroh atau mulai jamarat itu kan kemudian saya sampaikan begini bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita istirahat, tidak usah kemana-mana, besok habis sholat subuh sarapan terus berangkat lempar jumroh ula wusta akobah, jadi melempar di tempat jamarat sana. Kini terangnya alon-alon malah jawabannya ini, Pak ojo isu-isu toh Pak, jangan terlalu pagi. Lah saya kan tanya, lah nopo? Setane sudah turu. Mbok balangi ora tangi kabeh. Lah saya jawab, oh setan mriki ra ono sing turu apa. Lu kok ngerti? Lagi mau bertakon. Saya hanya guyonan teringat pertanyaan setan itu gilingan begitu. Jadi bapaknya itu jadi begini. Menurut info yang terakhir itu setan-setan Indonesia itu mengajukan pensiun dini. Iya, karena setan itu selalu menjadi kambing hitam dari setiap perkara. Ya kan, ada orang korupsi karena katanya tergoda setan. Sing tuh duit kono, sing diunek-unekke aku, itu kata setan. Ya kan, ada perzinaan yang kata lagi karena tergoda setan. Sing seneng kowe, sing dona-donake aku. Agar terus begitu, akhirnya setan itu mengajukan permohonan untuk pensiun dini untuk tidak mengganggu lagi orang Indonesia. Ketika ditanya, lah nopo serius, lah nopo kok mundur? Lah wis piye, kanca-kanca kuwi sing tak godhogi wis ngungkuli aku iki. Iya. Iya. Aku mah leren wae. Jadi ganggu setan aku ora ganggu belas kok. Wong ngomong wis kesetanan kafir. Begitu. Nah, atau ketika pas Ramadan, pas puasa, ya kan gitu toh? Katanya setan dibelenggu. Tapi kemudian kok masih ada kemaksiatan. Lah dibelenggu piye mbok uculi dewi-dewi kok. Iya kan? Setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, percuma dibuka wong kita nggak masuk sama sekali, ya kan? Pintu neraka ditutup, tapi kemudian gemboke mbok goleki kuncine, ya kan? Setan dibelenggu, tapi nyatanya kemudian jadi. Saudara sekalian, kita diingatkan tentang sesuatu yang dapat mengantarkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setan. Maka setan itu bisa saja berwujud setan kepeng. Ini kan setan kepeng ini. Iya, jadi sangat potensial menjadi setan. Wa yaqamat Allah Akbar la ilaha illallah. Waduh, ini terus sama muser-muser karepe dhewe dia. Iya. Dia tidak menjadikan kita ingat kepada Allah, tapi kemudian membuat kita lupa kepada Allah. Itu namanya setan. Iya. Loro dibreksake, rusak dandake. Setannya kan begitu itu. Memang HP ini bisa mendekatkan yang jauh, tapi sekaligus bisa menjauhkan yang dekat. Jejer ora omong blas, Mas. Kene guyu kono nangis kok. Padahal jejeran loh ya. Iya, karena yang ditonton berbeda. Coba dijak omong-omong ngoyo-ngoyo malah piye maksudmu apa? Ngono ki bareng. Iya. Sampai sejak saya ngomong radio, nopo rasa baleni, begitu. Jadi sesuatu yang mampu yang mengantarkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah setan. Wujudnya bisa minal jinnati wan nas. Bisa berwujud apa saja yang kemudian dia menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kemudian ada istilah semakin canggih yang kita menciptakan kita sendiri kok. Iya kan? Tapi maaf, yang namanya teknologi juga bisa untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya. Ketika dulu Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu orang dulu yang nggak mudeng ketawa itu. Ketawanya melecehkan.
ketika Quran mengatakan al-yauma, di hari nanti, nahtimu, kami kunci, kami gembok, kami tutup afwahim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara, wa tasyhadu arjulum, dan kaki-kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ngono ku wong biyen bayangke lambe digembok, tangan iso muni, sikil ora masuk akal. Tapi dengan kecanggihan teknologi CCTV itu begitu, ya kan? Di sidang, saudara, maaf, ini misalnya sidang tipikor lah. Saudara, maaf, terdakwa pernah ketemu dengan si B. Maaf, saya tidak pernah ketemu. Saudara kenal? Tidak kenal. Mari kita lihat gambar berikut ini, kata hakimnya. Ya, dudoke, jaksane, pemboto, maaf, ini siapa? Itu siapa? Mulut terkunci, ya kan? Tangan kaki menjadi ngomong karepe dhewe. Nanti saudara pernah berkomunikasi? Tidak pernah. Telepon? Tidak pernah. WA-an? Tidak pernah. Mari kita lihat screenshot berikut ini. Gitu. Didelok itu tulisan siapa? Mulut terkunci. Ya, teknologi bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran. Tidak semata-mata dia bisa menjadikan setan buat kita. Tapi ketika kemudian tidak bisa dimanfaatkan, ya akan berujung begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini pembaca Quran ya itu sudah jarang membawa mushaf besar itu. Naik ya kan pas pengajian itu ke mimbar, ke panggung cukup membawa HP. Kayak dibaca wallazi baterainya hilang, mati. Bingung kan begitu. Maka kemudian ya penting juga tetap dengan tulisan ya. Jadi sekarang mereka sudah begitu, tidak lagi pakai Quran yang dipegang, juga membawa HP, buka pencet, tinggal bunyi surat berapa, surat apa, ayat berapa, pencet digedeke langsung diwaca pena. Ya, bergantung, ya dia apakah setan itu, tapi kemudian juga bisa menjadi sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gung ramal, gung macam-macam dan sebagainya. Maka kemudian pinterlah menyikapinya. Oke, satu. Yang kedua, hidup itu kan begini loh, Mas. Tidak setiap yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak setiap yang kita dapatkan itu sesuatu yang kita inginkan. Bahasa Jawa nih, sing dikarepke ora teko, sing teko dudu sing dikarepke. Bakul belanjan neng pasar, sing lewat ra tuku-tuku, sing tuku ora lewat-lewat. Iya. Yang diinginkan tidak didapat, yang didapat bukan yang diinginkan. Loh, kalau sesuatu terus seperti yang kita maui, nggak ada tantangan toh, Mas. Mas kerja sing sregep kabeh. Nanti akan muncul ujub kita, kesombongan kita itu. Wis sregep narakno aku ra iso, Bos. Iya kan? Tapi aku sengadani bola-bali. Itulah dakwah. Ajakan itu ya Mas, ngajak sregep koncone anu kabeh. Rasulullah itu dari sendirian ya Mas. Dari sendirian. Kalau kemudian gampang putus asa, loh kalau dakwah kemudian ngajak manut wis ora ono critane. Dakwah Nabi itu ngajak sing ngeyel akeh. Bukan hanya ngeyel, memang disebut Nabi itu pemecah belah masyarakat. Loh jajal kurang piye. Maka kemudian teman-teman yang mengadakan angkringan syafaat itu kalau misalnya ada yang komentari negatif, biasa saja. Apa menah kita sekakan dosa, Kanjeng Nabi baik saja bisa dikomentari negatif kok. Jadi kalau ngajak kawan kemudian sing sregep meneng, langsung Mas sing sregep Mas meneng. Krungu rak ta kowe? Apa kemudian krungu? Udah geger, jangan begitu ya. Enggak. Kita bisa aja sekali mengajak, 2 kali mengajak, 3 kali mengajak, berulang-ulang, tidak ada masalah. Itu yang saya sebut tadi, self control, kontrol diri, kemampuan pertahanan diri itu penting. Jangan sampai kemudian songgene angel daripada mumet gabung wae gitu. Ya kan kalau gitu namanya kita kalah. Loh Nabi begitu Mas. Mohon maaf, saya seusia sampean pernah
bincang-bincang bikin remaja masjid. Jadi dibubarke kok. Jajal. Dibubarke. Lo kalau kemudian mikir, waduh. Tapi saya tak mikir, wah ini berarti Abu Jahal ini. Enggak begitu. Itulah tantangan. Ya. Saya di sebuah perumahan, ya kemudian bikin bagaimana kalau kita ada musola. Ngomongnya saya tentang mas. Saya beli perumahan di sini, master plannya tidak ada musola, tidak ada masjid. Loh Pak, kan kita muslim tuh Pak, kan perlu masjid. Saya butuh ketenangan. Ngono ki jare. Loh justru tenang ki ana masjid ora rame yang ganggu kok. Iya. Iya, apa kemudian terus mundur ya wis lah. Enggak. Terus kita bergerilya golek kanca sing padha sing sepaham akhirnya gelem masjid. Tapi risikonya warna-warna mas. Saya dulu punya mobil. Di salah satu bagian mobil saya itu ditulisnya nganggo paku mas. Iya, mereka bukan hanya nolak, tapi kemudian sampai ngono kuwi mobilku digelirik nganggo paku ditulisin nama hewan. Jajal itu. Mundur orang terus saja. Sebab kalau mundur karena kesenangan telah menang gitu. Ya kita memang begitu mas. Jadi tidak ada yang namanya ngajak kebaikan itu menjadi orang baik itu gampang. Yang berat itu mengajak orang baik itu resiko, pasti ada resikonya. Apalagi mencegah kemungkaran, tambah akeh meneh resikonya. Iya. Tapi kalau orang menjadi baik mesti enteng. Tapi kalau kemudian ngajak baik, soleh itu gampang. Tapi muslih itu butuh perjuangan. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Wah, kayaknya angel lah Pak. Oh, nah, kalau gampang namanya. Kenapa angel? Karena dakwah itu ngajak itu pahalanya surga. Kalau gampang pahalanya panci. Kan begitu. Ya kan begitu toh. Jadi biasa aja kita nikmati. Jadi jangan sampai wah angel Pak, kene wis wis ngoyo to Pak. Ya kan gitu kan? Wis ngoyo to. Saya beritahu Mas. Mbah neng masjid yo Mbah, saya masih mahasiswa itu Mas. Mbah neng masjid yo Mbah. Jawabannya apa? Sok ben wae le nek ana sarung rak jahitan. Oh, berarti njaluk dibungkus mori ya. Neng kan tak batin ra tau nek iki. Bisa nek Mbah neng masjid yo Mbah, apa katanya? Kowe iki dihapusi wong Arab kok gelem to le? Ngono kuwi. Iya. Tapi terus akhirnya singkat cerita gelem nang masjid apa? Iya, akhirnya nang masjid. Malah ya Allah, dahsyatnya hidayah. Subuh kuwi zaman mahasiswa kan aku iso kawanan bareng. Wah, aku tekan masjid, sing tak ajak kuwi malah nang masjid luar biasa. Datangnya lebih awal. Wong turune nang masjid. Luar biasa kan biasa banget itu. Oh saya masih ingat betul loh. Gara-gara dia azan jamaah subuh kebal. Lah nopo kaget suarane welera karuan. Tuh tangi sapa to kae sapa ora genah malah tangi kabeh. Iya. Jadi begitu kalau kemudian kita menghadapi jangan terus wah angel loh Pak. Nah pilihannya memang ada dua. Larut, mundur, ya kan? Atau kemudian kita terus berjuang dengan sekuat yang bisa kita bisa. Dan saya yakin kita tuh hafal kalimatnya manjada wajada. Cuma kita itu kadang-kadang monitor ora tenanan ya kan? Seperti ya maaf jagung ngoyak babon loh Mas. Jagung ngoyak babon itu kan wah enggak pernah putus asa itu. Iya, itu ibaratnya orang berjuang kan kudu ngono. Doyak rono melayu, doyak terus. Ternyata babon iki ora bukan nesu, bukan moh, golek nggon. Ya kan? Ya kan perjuangan ya, perjuangan. Jadi insya Allah bisa. Jadi nanti ya teman-teman di sini fluktuatif, kok ono suasana ngene yes, biasa, dirungokke, dinikmati. Kawan-kawan ada suara begini, wah tapi kok anu ya, wong gini angel ya. Kalau angel namanya tantangan hidup. Kalau gampang-gampang malah ano ceritane. Ya, misalnya, wah angkringan syafaat terus wabeh melu, malah bingung dhewe ta. Sesuk ngejak sapa aja. Tapi kan kalau kemudian ada yang ikut, ada ndak, oh itu kemudian kan tantangan tersendiri. Dan saya yakin kalau kita mau melakukannya, insya Allah kebaikan. Dan yang lebih penting Mas,
Kita itu akan ditanya usaha kita, bukan diminta hasilnya. Saya ulangi ya. Kita hanya diminta untuk berjuang dan tidak diminta hasil. Itu yang penting kita lakukan. Lakukan perubahan. Perkara ora sing maleh cuma awake dhewe tok, enggak masalah. Ya ibaratnya ya kayak semangatnya. Kalau ada 1000, satu salah satunya saya. Kalau ada 100, satu adalah saya. Kalau 10, saya satunya. Kalau satu, itulah saya. Wah, itu kan langsung ini syuting langsung mulai telu sing bener sing ndi. Ya ini. Jadi begitu. Kita itu yang penting berusaha. Hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Kalau kemudian dihitung hasil, Nabi Nuh paling gagal toh Mas. Beratusan tahun sing melu wong pira? Ya kan? Iya. Kalau kemudian yang dihitung hasil, beberapa nabi akan dianggap gagal karena kemudian bukan umatnya yang ikut, malah dia yang dibunuh. Loh kan begitu. Kita itu hanya berusaha, berjuang ngajak, seperti kisah Rasulullah dengan pamannya Abu Thalib, ya kan? Kita itu Nabi itu diingatkan, kita itu diingatkan bahwa kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Nah, hasilnya wis pasrahin ning Gusti Allah. Dadi apik alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Tapi kalau kemudian baik, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari yang dia lakukan. Tapi kalaupun tidak, kita sudah melakukan kebaikan. Begitu, matur suwun. Tepuk tangan, Bos.